wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat menghadiri pengaosan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pengajian hari ini, sebelum kita mulai, kita akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua khalam ilahi, ketiga sambutan, keempat pengajian inti, kelima pengumuman dan lain-lain, yang keenam penutup. Mari pengawasan pada hari ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah khalam ilahi. Ini untuk mau disampaikan kepada anak-anak kelas 4 dan kelas 5 akan menyajikan tentang takris. Mari anak-anak untuk kelas 4 dan kelas 5 dipersilahkan. misluha fil bilad wa samudal ladina tabus sahrabil wad wa fir'auna dil autad alladhi aqdawaw fil bilad wa aktaru fiyal fasad fasobba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad
mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Laili idza yaksha was-sahari idza jalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa ammal wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Ikhlawastagna wa kattaba bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Wa ammal humaluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula ambattukum narang taladdo la yaslaha illal asqa alladhi tawalla wa sayujannabuhal asqa alladhi yu'ti malahu yatadakka wa ma li ahadin indahu nikmatin tujza illa badigha awajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha katabat samudu bitaqwaha idim basa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatahu wa suqayaha wa tabuhu faqaruha fatamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha.
kasih, Mas. Demikian kalam ilahi tahfiz yang telah disampaikan oleh kelas 4 dan kelas 5. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pajangan 1, yaitu Ibu Indah Rahmawati MPD. Mohon izin saya berdiri dulu Bapak Ibu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas berkat, atas kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, sehingga Bapak Ibu tidak hanya sehat, tidak hanya sempat ya, yang penting tidak cuma sehat saja tidak cukup, kalau nggak sempat nggak bisa jalan sampai sini ya Bapak Ibu nih. Iya, alhamdulillah itu adalah berkah yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Bapak Ibu. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang paling penting sehat ya Bapak Ibu. Iya, yang penting sehat. Mau berlimpah harta seperti apapun, kalau kita tidak sehat tentunya tidak bisa bernilai. Tentunya tidak bisa sehat dan berlimpah harta ya Bapak Ibu ya. Tapi harta yang paling besar apa Bapak Ibu? Punya putra putri yang solih, punya putra putri yang solihah. Nah itu harta yang tidak bisa kita nilai. Itu sangat sebuah berkah, sebuah rahmat kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Salah satunya Bapak Ibu tentunya kita dengan pemilihan sekolah yang tepat. Salah satunya SD Muhammadiyah Pajangan 1 memiliki beberapa program-program. Tentunya kami sebagai sekolah Muhammadiyah mengedepankan untuk muatan Islami. Salah satunya setiap hari Sabtu anak-anak mempunyai program tahfiz, dan itu adalah program yang sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, beberapa program yang sudah kita lalui, mungkin kemarin-kemarin itu memang kegiatan sekolah agak terhambat ya Bapak Ibu, karena memang kondisi pandemi. Kemudian yang kedua juga ada kebijakan dari kedinasan, sehingga kemarin beberapa orang tua niki piye to jadwal gonta-ganti wah. Sama Bu, saya juga punya anak sekolah. Sama. Iki piye to karepe gurune iki? Gitu. Tapi saya punya Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Ketemu sama Bapak Ibu secara langsung di lapangan, mungkin melalui WA, hebat-hebat Bapak Ibu guru yang kita miliki di SD Muhammadiyah Pajangan 1. Boleh minta tepuk tangannya buatan Bapak Ibu? Iya. Tetapi jangan salah, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat di SD Muhammadiyah Pajangan 1 tidak bisa lengkap hebatnya kalau tidak memiliki wali murid yang hebat-hebat juga. Tepuk tangan dulu untuk jenengan semuanya. Nah itu yang paling hebat. Jadi sinergi itu sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Tidak hanya kami, sekolah memiliki program-program. Tentunya ngapunten, kadang-kadang program-program tidak bisa sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Karena apa? Karena kondisi pandemi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Nah itu kemarin sudah kita laksanakan. Nanti nilainya pripun ditanyakan Bapak Ibu wali kelas. Kemudian yang kedua, saya sangat senang melihat keceriaan anak-anak ketika kemarin kegiatan jeda tengah semester. Itu kemarin kita bersama Bapak Ibu guru berkoordinasi, pripun Bu, anak-anak ini kasihan, sudah bosan sekolah, kadang sif-sifan, kadang ketemu teman, kadang enggak. Akhirnya kita memberanikan diri untuk melakukan kegiatan program jeda tengah semester. Bapak Ibu ada yang mendengar cerita dari anak-anak? Bagaimana respon mereka?
menyenangkan atau kesobil? Ya, lebih banyak yang cerita menyenangkan dan keselnya juga di kolom ya. Iya, ya, tapi yang paling penting Bapak Ibu, masa kanak-kanak itu tidak bisa diulang, itu yang harus kita harus kita ingat, masa kanak-kanak itu tidak bisa diulang. Maka dari itu Bapak Ibu, memori-memori seperti ini yang ingin kami berikan jejak di otak mereka. Ketika mereka besar, oh biyenku aku karo kancaku kuwi dodolan marketing ning sekolahan. Oh sing tuku akeh. Malah kemarin kayak mungkin saya tidak menyimpan banyak yang Bapak Ibu, beberapa wali murid saja yang saya simpan nomornya karena pernah japri saya gitu. Jadi saya lihat postingannya, ada yang posting, oh dapat duit sekian, seneng gitu. Namanya Hima deh. Mbak Hima nih, seneng sekali market day. Jadi Bapak Ibu, semua program yang kita lakukan di sekolah itu ada muatan edukasinya. Misalnya kemarin market day itu ada tujuannya juga supaya mereka bisa belajar wirausaha, mereka bisa belajar sabar ketika ada produk-produk yang dijual banyak fansnya nih, bagian antri, banyak sekali muatan-muatan edukasi yang kita selipkan pada kegiatan jeda. Jadi kegiatan jeda itu tidak hanya untuk membuat anak-anak lebih menyenangkan di sekolah, tetapi juga tetap kita ada muatan nilai-nilai karakter. Baik Bapak Ibu, apapun program yang di sekolah, sekali lagi kami tegaskan, itu dalam rangka untuk membentuk karakter anak-anak dan juga mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga nantinya ketika mereka sudah lulus di SD dengan jenjang berikutnya, mereka sudah siap untuk berada di lingkungan yang lain lagi. Karena kalau SD 6 tahun biasa koncone, nanti SMP ketemu temannya beda lagi, SMA ketemu lagi. Jadi memang pendidikan dasar itu sangat penting sekali. Jadi sekali lagi kami mohon, saya atas nama sekolah SD Muhammadiyah Pajangan 1 memohon supportnya selalu ya Bapak Ibu, dukungannya. Kami juga terbuka untuk kritik dan saran. Monggo, kritik dan saran yang membangun untuk sekolah, kami sangat terbuka untuk itu. Dan Bapak Ibu, selain sinergi masukan dan juga kegiatan sekolah, kami harapkan juga dapat bisa berjalan tentunya dengan dukungan Bapak Ibu. Salah satunya dengan memberi masukan, kemudian memberi support anak-anak, saling mengingatkan anak-anak ketika di rumah mungkin ada tugas-tugas dan segala macam, dan mungkin hafalan-hafalan juga supaya tidak terlepas, tetap di rumah digiatkan. Dan salah satunya Bapak Ibu, untuk kewajiban-kewajibannya bagi anak yang ada yang belum dipenuhi, monggo bisa ketemu Bapak Ibu wali kelasnya untuk diselesaikan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kami ada event satu lagi yang saya minta besok di awal April, anak-anak akan mengikuti lomba angklung. Nah, karena ini masih masa pandemi, lomba angklungnya dilakukan secara online. Salah satunya ada beberapa kriteria penilaian secara detail, namun ada tambahan kriteria penilaian Bapak Ibu, like dan viewernya yang banyak. Jadi kami mohon ketika nanti Bapak Ibu guru wali kelas nge-share atau membagi link YouTube-nya, mohon dibantu view ya Bapak Ibu, mohon dibantu dikasih jempol. Karena sayang juga kan mereka performance sudah bagus, penampilan sudah bagus, nanti kalau view-nya kurang, kalau like-nya kurang, sayang nggak maksimal nanti. Kalau suwun ya Bapak Ibu, boleh ya, nanti di-share di grup kelas masing-masing. Insya Allah anak-anak nanti akan syuting di hari Senin. Mohon doa restunya Bapak Ibu untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Semoga nanti ketika mereka mengikuti lomba tersebut secara online bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar beberapa anak-anak kelas 4 dan kelas 5 untuk program tahfiz. Kemudian begitu di belakang kok suaranya ada yang hilang. Nah, karena mereka kelas 4 dan kelas 5, kita memiliki target hafalan tahfiz yang berbeda-beda. Jadi mereka tadi yang hafalannya begitu akhir hilang itu adalah hafalan di kelas 5. Jadi yang kelas 4 tidak ikut hafalan. Bukan karena mereka tidak hafal, tidak, tetapi mereka mempunyai target-target hafalan yang berbeda-beda. Baik, demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat atas kehadirannya Bapak Ibu, dan supportnya selalu saya minta dan dukungannya untuk
sekolahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala SD Muhammadiyah Pajangan 1. Semoga kita tambah semangat ya di SD Muhammadiyah Pajangan 1. Untuk acara selanjutnya adalah pengajian inti. Untuk pengajian inti mau disampaikan kepada Bapak Ustadz Solikin Alwali. Tempat jawaban saya aturkan. Mungkin sebelum pengajian ini dimulai, Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan Bapak Ustadz. Boleh saya perkenalkan ya Bapak? Iya. Baik, mungkin mohon izin ya Bu, Bapak nanti kalau buka masker karena mungkin penyampaian materi agak banyak, jadi maaf ya Pak mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengajian hari ini kayaknya nguing ya. Pengajian hari ini salah satunya adalah kami bersinergi Bapak Ibu dengan teman-teman dari SMP Muhammadiyah Berbah, Muhammadiyah 1 Berbah. Salah satunya kami bersinergi, kami berada di salah satu payung yang sama gitu. Jadi pada hari ini alhamdulillah sekali teman-teman dari SMP Muhammadiyah 1 Berbah bisa membersamai kita untuk sama-sama belajar Pak Ustadz hari ini untuk sama-sama belajar tanpa bermaksud untuk menggurui, tapi kita silaturahmi sama-sama Bapak Ibu, tentunya sukacita dalam menyambut bulan Ramadan ini. Monggo Pak Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Ibu, saya izin buka masker boleh? Tapi nggak bakalan viral kan Bu? Ntar jangan bilang, wah ini guru SMP Muhammadiyah katanya prokes kok buka masker, enggak beneran izin nih? Ya kalau gitu saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya izin buka ya Bapak Ibu. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Endah Rahmawati MPD selaku Ibu Kepala di SD Muhammadiyah 1 Pajangan. Kemudian yang tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Muryana Budianto. Bapak Ibu, di sini ada kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah 1 Berbah yang hadir hari ini membersamai kita semua ya, ikut-ikut membantu meramaikan pengajian pada hari ini. Dan tidak lupa berikutnya saya ucapkan terima kasih dan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian wali murid, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Pajangan yang berkenan hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Saya pribadi sangat mengapresiasi. Jarang-jarang loh Bapak Ibu ada orang tua yang mau rela mengorbankan waktunya menghadiri pengajian di setiap sekolah. Hari ini maka ini adalah salah satu bentuk kesyukuran yang sangat luar biasa. Makanya saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya bilang ini sebuah kesyukuran? Karena ada orang di luar sana mereka acuh tak acuh dengan keadaan bahkan kehidupan putra putrinya sendiri. Kalau bahasa sederhananya, yang penting sekolah. Oh, yang penting anakku masuk sekolah, terserah. Ada kegiatan sekolah, udah kan itu kegiatan sekolah. Ada istilah seperti ini, kan bisa ibu-ibu wali murid aja yang lain yang datang. Saya nggak usah lah, paling nanti ada yang datang, saya nggak usah. Nanti aku tak tanya aja sama temanku, tadi pengajian isinya apa? Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada, bener nggak Bapak Ibu?
Ngaku ya. Ada yang begitu kan? Iya. Udah, kamu aja yang datang. Nanti kasih tahu saya ya isi pengajiannya apa. Padahal pengajian itu seperti ini Bapak Ibu, bukan tentang eksistensi materinya saja. Jadi bukan materinya, paling yang dijelaskan oleh saya ya. Saya ini mungkin materinya sama yang dijelaskan Ibu Endah. Mungkin isinya sama dengan ustadz-ustadz yang lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi materinya menjelang Ramadan, pasti ayatnya sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum sama kan ayatnya. Dari zamannya ibu-ibu mungkin masih muda dulu ya. Masih SD mungkin ingat ya ayat ini. Artinya pengajiannya itu sama Bapak Ibu. Jadi menjelang Ramadan ayatnya sama, yang akan disampaikan sama, keutamaan bulan puasa juga sama. Terus pertanyaannya, ngapain datang pengajian kalau materinya sama? Ternyata Bapak Ibu, maksud dari pengajian itu adalah tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Apa tali silaturahminya? Ibu bertemu dengan pihak sekolah, ibu melihat aktivitas sekolah, pihak sekolah bertemu dengan wali murid. Akhirnya terjadi apa? Seperti yang Ibu Endah bilang tadi, sinergi. Terjadi komunikasi yang bagus antara wali dan sekolah, akhirnya menjadi program-program yang bagus, akhirnya muncullah generasi-generasi yang seperti tadi, generasi-generasi Qur'ani. Siapa coba yang gak bangga ketika putra-putrinya maju ke depan, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika yang berdiri membacakan ini adalah putra-putri terbaik Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa pengajian itu penting. Jadi bukan tentang paling materinya itu aja. Itu aja. Tapi ternyata tali silaturahmi. Ya ini baru permulaan ya Bapak Ibu. Ini saya berapa waktu Bu Endah? Onder ya? Ini sampai subuh boleh nggak Bu? Saya biasanya itu kalau disuruh ngisi ada kultum. Tahu kultum ya? Kultum itu kepanjangannya apa ya? Kalau saya kuliah 7 jam. Gimana ini? Bapak itu ada bapak-bapak ini gimana? Kita sampai zuhur, asar, maghrib boleh nggak ini? Boleh ya? Boleh ya? Iya. Tenang aja, nanti insya Allah ada yang nganterin kok. Konsumsi makan siang kita. Makan siang kita insya Allah ada aman sih. Apalagi SD Muhammadiyah Pajangan, lah keren pokoknya. Ya. Oke, ya baik Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan. Nah ini baru perkenalan, tadi pembukaan loh Bu. Ini baru perkenalan. Oh gimana isinya ini pengajian ini? Ya, perkenalkan nama saya Solihin Al-Awali. Ya, Solihin Al-Awali. Saya aslinya Palembang dan hari ini saya diberikan amanah oleh Persyarikatan Muhammadiyah mewakili SMP Muhammadiyah 1 Berbah. Bersama tim kami di sini ada tim broadcasting Bapak Ibu. Jadi kalau ada kamera-kamera ini tim kami ya Bapak Ibu guru yang kami punya studio rekaman ya, studio musik. Kemudian ini juga bagi broadcasting untuk melatih anak-anak agar terbiasa dengan dunia digital atau IT. Nah, jadi buat apa? Karena eranya sekarang udah digital Bu Endah ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka,
Bapak Ibu mau mengelak, aduh aku nggak bisa, mau tidak mau anak kita harus kita ajarkan dunia itu. Kenapa? Zaman terus berkembang, tidak bisa dibuat mundur. Kan zamannya saya dulu, mungkin zamannya Bu Endah nggak ada tuh. Zaman saya juga sama, nggak ada istilah handphone, apa-apa nggak bisa. Sekarang serba canggih. Tugas lewat WA, tugas lewat Google Classroom, lewat Google Form dan lain sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin tidak, aduh gimana ya, aduh aku gaptek, aduh nggak bisa ngikuti, aduh gimana. Itu memang seperti itu Bapak Ibu, kita harus mengikuti, tidak bisa ditolak. Nah, hari ini saya diamanahi oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk berbagi di sini. Ya, ada beberapa hal mungkin nanti akan saya sampaikan. Semoga ini bisa membawakan, memberi satu wawasan baru ya, wawasan baru, khazanah keilmuan yang baru untuk kita konsumsi, akhirnya menjadi hal-hal yang bisa kita cerna dan mungkin bisa kita sampaikan ke tetangga kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Yang pertama Bapak Ibu, tentang syukur. Ya, halnya sederhana tapi sering terlupakan. Apa itu syukur? Padahal dalam surat Ibrahim sudah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu jelas, bahkan setiap hari kita mungkin sering dengar. Allah menyampaikan kalau kita itu pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat untuk kita. Apa saja nikmatnya? Banyak banget. Tapi kalau kita kufur itu mengingkari nikmat Allah, maka apa kata Allah? Azabku amat pedih. Sekarang kita coba cek. Ketika kita tadi saya melihat anak-anak SD sudah menghafal dengan metodenya tadi ummi itu Bapak Ibu. Ya, metode penghafalan, metode ummi itu tadi. Ini salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ini, sangat luar biasa. Oh sebentar Bapak Ibu, saya difoto sama Bu Endang. Nah, iya. Iya, itu saya harus sadar kamera Bu. Iya, ini bahaya ini saya, kalau takutnya salah pose nanti. Iya kan. Nah, kadang-kadang kita lupa syukur ini sangat sederhana, tapi kadang-kadang kita lupa. Contoh kesyukuran yang sangat sederhana, mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak kita, ya anak-anak didik kita, saudara-saudara kita. Yang pertama sederhana, tidak perlu melihat yang jauh-jauh. Kita nggak perlu melihat maksudnya hal-hal yang berat-berat. Sederhana sekali. Coba kita belajar mensyukuri dari apa yang kira-kira kita miliki saat ini. Contoh, kita ajarkan ke anak kita, contoh mensyukuri mata. Mata ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan atau bukan? Apa kenikmatan itu? Bisa melihat. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensyukuri mata? Ya, melihat, memperhatikan, membaca, menonton yang baik. Nah, ini bisa kita transfer hal itu kepada anak kita. Tapi kan banyak, mata kita diberikan mata yang sehat, tapi kadang-kadang kita ini luar biasa, salah yang dilihat, salah yang diperhatikan, salah yang ditonton. Mohon maaf, kita bukan mengkritisi Bapak Ibu ya. Tahu dunia televisi? TikTok tahu? Iya, itu kan media sosial. Itu tidak bisa kita larang anak menggunakan itu. Kita tidak bisa larang, udah nggak usah nonton TV, nggak usah main HP. Itu sangat susah Bapak Ibu. Kenapa? Eranya anak-anak saat ini memang seperti itu. Jadi bukan dilarang, lebih bagusnya diarahkan, dipahamkan. Bagaimana caranya? Ya tadi, lihat handphonenya, TikToknya, pahamkan tentang nikmat mata, pahamkan tentang. Kalau anak itu semakin dilarang, dia akan semakin ingin tahu, maka dia akan berani sembunyi-sembunyi meminjam HP temannya untuk melihat sesuatu yang kita larang. Semakin kamu larang, semakin kita larang, semakin mereka larang, semakin Bapak Ibu guru larang, dia akan semakin kepo, semakin ingin tahu tentang itu. Seperti itulah saat ini. Nah, jadi kita pahamkan itu. Kemudian contoh misalnya tangan.
Oh, tangan, nikmat Allah kita diberikan tangan. Berarti bagaimana mensyukuri tangan? Gunakanlah tangan ini untuk melakukan hal-hal yang baik-baik. Sederhana, ajarkanlah anak-anaknya untuk berbagi. Apalagi nanti bulan puasa. Wes, dapat materi Bapak Ibu saya. Nyerempet dikit kan sama bulan puasa. Yang tadi belum ya? Nah, maksudnya berbagi untuk apa? Pembelajaran, bukan tentang nominal, bukan tentang seberapa besar itu uang yang disedekahkan oleh putra-putri kita, tapi membiasakan, mengajarkan tentang indahnya berbagi. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl mengatakan, marang siapa mengerjakan satu kebaikan, Allah janjikan balasan 10. Berarti kalau satu kebaikan dilakukan oleh putra-putri kita, maka Allah sudah siapkan 10 balasannya. Sekarang kita coba hitung-hitungan. Bulan puasa nanti kan ada tarawih kan Bapak Ibu. Misalnya anak setiap tarawih suruh berikan saja uang 500 rupiah atau 1000 rupiah untuk sedekah misalnya setiap malam di masjid ketika tarawih. 1000 rupiah Allah janjikan berapa tadi? 10, berarti 1000 kali 10 10.000, berarti anak kita, putra putri kita sudah menyiapkan tabungan pahala akhiratnya 10.000. Kapan itu dibalas? Bisa ketika kita kehidupan di dunia bisa menjadi pintu pembuka pintu surga kita nanti ketika di akhirat. Contohnya apa balasannya? Pernah tidak Bapak Ibu mengalami ada tiba-tiba orang datang ke rumah memberikan makanan tanpa disengaja? Tiba-tiba di perjalanan kita lagi susah, tiba-tiba ada orang datang, Bu, apa yang bisa saya bantu? Pernah menemukan hal seperti itu? Bapak Ibu, itu adalah dampak daripada kebaikan-kebaikan yang pernah dulu Bapak Ibu berikan. Kenapa? Karena semua yang terjadi di dunia ini itu tidak ada kecuali ada sebabnya dulu. Ada istilah, apa yang Anda tabur itu yang Anda panen. Apa yang Anda berikan dahulu akan Anda tuai nanti. Jadi kalau dulu kita pernah melakukan kejahatan, kejelekan, Allah pun akan balas. Jadi kalau kita mengajarkan anak kita hal-hal kebaikan, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kerennya lagi Bapak Ibu, kan anak-anak kita itu adalah aset. Rezeki dari Allah untuk apa? Sebagai pintu surga dan lapangan atau ladang rezeki kita. Ladang pahala. Sebaik-baiknya kita mendidik anak, ketika anak itu bisa ngaji, bisa mendoakan kita, maka insya Allah kubur kita nanti akan lapang juga oleh doa-doa anak-anak yang soleh dan soleha. Sederhana, dengan hal sedekah saja. Anaknya nggak perlu paham, nggak jadi masalah Bapak Ibu, sedekah itu harus berapa, apa pahalanya sedekah, nggak apa-apa. Ajarkan saja, biasakan, kita membiasakan untuk berbagi dengan tangan. Itu nikmat. Itu syukur. Tapi hal-hal sederhana ini kan kadang jarang kita lakukan. Saya mau tanya ini, Bapak Ibu, siapa hari ini yang punya masalah hutang? Angkat tangan. Semua kan? Maksudnya ini saya angkat tangan, saya salah satunya gitu loh. Siapa yang hari ini punya masalah rumah tangga? Ada kan? Maksudnya saya angkat tangan ini. Ada masalah di sekolah, angkat tangan lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Semua dari kita ini memiliki masalah. Semuanya punya masalah, semuanya punya problem. Tapi bagaimana kita mensyukuri semua yang ada di dunia ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena saya yakin masih banyak orang yang lebih bermasalah daripada kita. Kalau tidak percaya kita coba cek. Luar biasa, tahu Rusia Ukraina sekarang perang seperti itu. Luar biasa, rudal, ada anak kecil meninggal. Bapak Ibu, apa nggak kita bersyukur? Bayangkan kalau tiba terjadi di Bantul, di Sleman ada rudal biar di sini. Luar biasa itu Bu. Tiba-tiba ada rudal, itu ada di perempatan. Artinya kita harus bersyukuri Bapak Ibu, ternyata tempat kita, rumah kita ini masih dilindungi dan diberikan kesehatan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Jangan selalu mengeluh. Berhentilah mengeluh, karena saya yakin masih banyak orang di dunia yang lebih susah daripada kita. Bapak Ibu, ada orang, aduh kok saya belum bisa bayar SPP ya. Tidak perlu mengeluh Bapak, bismillah kita cari buat bayar SPP anak, karena masih banyak orang-orang yang lain di luar sana bahkan tidak bisa sekolah. Tidak perlu dikeluhkan Bapak Ibu, karena rezeki itu insya Allah ada setiap orang, karena setiap daripada kita ini memiliki rezekinya masing-masing. Ya, nah apalagi nanti di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan adalah ajang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak perlu bacakan lagi ayatnya tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu, tidak perlu kita bacakan lagi. Intinya apa Bapak Ibu? Di bulan Ramadan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah. Disinilah momen yang sangat luar biasa, bulan Ramadan, bulan suci. Ya, jadi kita kita bersama-sama ya bersinergi ya, bekerja sama antara sekolah, orang tua, masyarakat. Di sini mungkin ada tokoh masyarakat, entah itu Pak RT, Pak RW, takmir masjid, semuanya bekerja sama. Saya akan sampaikan sedikit ya. Ada 3 pilar sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Ada 3 pilar atau 3 hal. Kalau mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin kenal dengan istilah tripusat ya Bu Endah ya. Tripusat, kesuksesan sebuah lembaga pendidikan, kesuksesan sebuah program puasa nanti ya. Sekolah sudah menyiapkan program buat anak-anak nanti bulan puasa, mungkin entah itu dia di masjid menjadi menjadi muazin kalau SD ya. Nanti ada seperti buku tarawih, tanda tangan, dan buku panduan, saku untuk bulan puasa. Nah, 3 hal ini menjadi kunci kesuksesannya program sekolah, program bulan puasa, program anak-anak kita ini Bapak Ibu. Yang pertama apa? Sekolah itu sendiri. Siapa aja isinya sekolah-sekolah itu? Ada stakeholdernya, ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan program-program. Saya yakin di sini luar biasa program dari sekolah sudah sangat bagus Bapak Ibu. Tadi ada tahfidz, ada program-program lainnya dari wali-wali kelas. Nah, tapi Bapak Ibu, program sekolah tidak bisa berjalan, program sekolah tentang bulan puasa tidak bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari yang kedua, yaitu siapa? Orang tua. Orang tua ini faktor berikutnya menjadi penting. Contohnya apa? Mensupport. Ada program sekolah anaknya harus menjadi muazin di sebuah masjid. Program sekolah misalnya anak harus hadir taraweh terus meminta tanda tangan ya. Nah, itu kalau tidak didukung oleh orang tua maka anaknya tidak akan bisa berjalan. Maksudnya dukungannya seperti apa? Contoh, nah silakan ayo berangkat ke masjid bareng ibu, bareng bapak. Maksudnya apa? Jangan nyuruh anaknya, ibu dan bapak juga ikut tarawih. Ini paham nggak kira-kira maksud saya Bapak Ibu? Atau bahasa saya terlalu ini? Enggak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau bahasa Jawa takutnya salah, makanya saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi ada istilah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umat ya, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, yaitu apa namanya? Suri yes. Tapi ini lepasnya di mana? Kalau di sekolah saya yakin Bapak Ibu guru selalu mengembangkan, ayo jadi suri tauladan buat anak-anaknya, datang lebih pagi. Kalau sebelumnya cuci tangan, ya, pakai masker. Di sekolah kita mulai dengan berdoa. Saya yakin kalau di sekolah itu sudah menjadi rutinitas dan program. Tapi kadang-kadang di rumah, mohon maaf Bapak Ibu, itu lepas. Lepasnya apa? Ketika anak pulang sekolah, orang tua akhirnya ya mungkin ya ada yang sibuk kerja dan lain-lain, itu lepas. Lupa bahwasanya ternyata guru sesungguhnya seorang anak itu bukanlah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tapi adalah orang tua itu sendiri. Inilah the real teacher. Bahasa Inggris the real teacher. Guru anak-anak sebenarnya itu adalah orang tua. Bapak Ibu guru di sekolah itu siapa? Mereka adalah pengganti guru-guru sebenarnya, penyambung, pembantu, menjembatani orang-orang tua. Saya yakin ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah itu kan agar anaknya pintar, agar anaknya bisa ngaji, anaknya cerdas, anaknya memiliki prestasi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, harapan-harapan itu akhirnya diberikanlah program-program sekolah agar anaknya mahir, bisa memahami, mendapatkan prestasi. Nah, itu akhirnya diterjemahkan oleh Bapak Guru. Tapi anaknya tidurnya di mana? Di sekolah apa di rumah?
Nah, maka ketika di rumah itu siapa jadi gurunya Bapak Ibu? Nah, makanya ada istilah sinergi. Jadi program yang di sekolah, contoh hafalan Bapak Ibu ya. Nah, di rumah mohon dilanjutkan. Dites boleh, Pak Ustadz katanya. Kan saya kalau mau ngetes hafalan anak saya aja nggak hafal ya Pak. Gimana saya mau ngetes anak saya? Ya, caranya sederhana Bapak Ibu. Ibu, Bapak cukup buka Al-Quran. Nggak perlu dihafal, anaknya dilihat, oh ya bacaannya. Kan cuman mengetes, membimbing, nggak perlu hafal ibu-ibu bapak-bapak. Jadi program yang di sekolah tadi Bapak Ibu cukup tes, oh iya anakku alhamdulillah, terus baru boleh main. Kan membimbing nggak perlu harus di jam, oh pokoknya kamu masuk rumah, pulang sekolah belajar lagi sama ibu sama bapak sampai isya, sampai jam 9. Wah anaknya teler Bapak Ibu. Di sekolah jam 7 sampai jam 12, habis zuhur ada program lagi, habis asar program lagi, pulang ke rumah program lagi Bapak Ibunya sampai jam 10 malam, anaknya nggak tahu istirahat. Ya, jangan, maksudnya membantu program sekolah itu membina, melanjutkan saja. Ya, cuma butuh waktu 15 menit, ya 30 menit kan nggak lama kan Bapak Ibu. Ya seperti itu. Nah, jadi penting banget. Ada yang ketiga, yaitu paling penting, lingkungan. Sekolah bagus, orang tua di rumah mensupport sekolah dan bagus, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung, itu bisa jadi problem. Bisa jadi problem Bapak Ibu. Problemnya gimana? Anak di sekolah bagus, hafalannya bagus, punya teman-teman yang positif, dia semangat sekolah. Tapi ternyata ya, orang tua udah bagus, oh keren, dibimbing, akhirnya anak hafalannya bagus. Tapi ternyata dia keluar rumah main, bertemu dengan teman-teman yang lingkungannya tidak positif, bertemu dengan orang-orang sahabat-sahabatnya yang lingkungannya kurang bagus. Akhirnya apa? Tercemar. Pernah melihat kalau sebuah air sungai kalau tercemar bisa digunakan untuk minum? Sebuah air kalau ada contoh ada pabrik gitu, airnya udah tercemar gitu, nggak bisa digunakan apa-apa kan Bapak Ibu? Akhirnya apa? Menjadi hal yang tidak berguna. Sama anak kita juga seperti itu. Kalau kita tidak pantau lingkungannya, maka yang tadinya sekolah bagus, dididik di dalam rumah bagus, tapi salah lingkungan, maka bisa dianggap tidak berguna. Kenapa? Salah. Terus bagaimana Pak Ustadz selama Ramadan ini? Nah, ayo, ini momen yang sangat berharga Bapak Ibu. Kita dekatkan anak-anak kita dengan hal-hal yang positif. Ke masjid, ada tadarus, ikutkan anaknya tadarus. Ya Pak, kan masih SD, takutnya dia nggak betah. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, pembiasaan itu dimulai dari hal-hal yang dia tidak sukai. Saya yakin ini. Tadi ada yang putra-putrinya tadi di depan sini nggak Bapak Ibu? Ada ya di sini yang hadir ya. Awalnya dulu apakah anaknya suka untuk hafalan? Tapi karena pembiasaan akhirnya dia menjadi suka atau bisa. Segala sesuatu memang dimulai dari sesuatu yang kadang-kadang tidak disukai oleh anak kita. Tapi pembiasaan itu akan menjadi hal yang bagus, disebut dengan habit, kebiasaan. Nah, di bulan Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi hal yang positif. Insya Allah Bapak Ibu, 3 bulan menjadi kebiasaan yang positif. Tadarus, berbagi, ya. Mungkin di sekolah ada program misalnya berbagi-bagi takjil gitu ya. Ya, contoh kayak di SMP kita itu ada salah satu program seperti tahfidz. Ini kita juga ada tuntas ikro, tahsin, tahfidz juga ada. Ada program kan di SMP Muhammadiyah Satu Berbah ini kami kan punya IPM namanya Bapak Ibu. Kalau di SD kan belum ada kegiatan organisasi kan Bapak Ibu, karena memang SD belum ada. Nah kalau di SMP ada istilah OSIS, tapi kalau di Muhammadiyah ada namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Anak-anak di sekolah sudah kami ajarkan untuk belajar berorganisasi, belajar seperti ini. Dia harus maju ke depan, dia harus presentasi, dia harus berbicara di depan teman-temannya. Kami ajarkan. Makanya di SMP Muhammadiyah Satu Berbah itu kami punya tagline. Tagline-nya, slogannya kami Bu Endah itu namanya To Be Next Leader. Jadi di SMP Muhammadiyah itu ada slogan To Be Next Leader, yang artinya sekolahnya calon pemimpin.
Dengan harapan apa? Kami semua berdoa, Bapak Ibu guru bersama wali-wali murid yang ada di SMP kami itu, kami berharap dari SMP kita inilah lahirlah calon-calon pemimpin yang bisa menyinari Indonesia Raya ini dari sekolah kita, terutama dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menjadikan momen yang sangat luar biasa. Ini saya sudah berapa menit Bapak Ibu? Oh, masih banyak Bapak Ibu. Ini masih banyak ini. Aduh, ini boleh Bapak Ibu, ini untuk snacknya boleh Bu ya? Oh boleh, mungkin lagi haus gitu boleh lah snacknya dimakan. Iya, nggak apa-apa. Jadi biar nggak, saya takutnya tegang semua. Tegang melihat ke sini. Aduh, ini Pak Ustadznya kok bikin tegang ini. Iya, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang program-program dari sekolah ya, selama bulan Ramadan ini jangan sampai kita lepas. Karena momen 30 hari Ramadan ini adalah momen yang sangat sakral. Sakralnya dalam artian apa? Tidak ada Bapak Ibu bulan lain selain bulan suci Ramadan yang penuh 30 hari dalam keagamaan itu kita lakukan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini 3 pilar. Yang pertama tadi apa? Sekolah. Yang kedua orang. Yang ketiga lingkungan. Jadi 3 hal ini kalau kita tidak bisa kontrol bersama, maka kita akan terjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Generasi kita. Ya, yang kita perhatikan generasi kita kan Bapak Ibu. Ada sebuah cerita ya. Ini mungkin udah sering didengar. Dulu ada seorang kakek usianya itu udah 90-an mau 100 tahun. Dia mempunyai lahan itu beberapa hektar. Yang beliau tanam, si kakek ini tanam itu adalah sebuah bibit pohon jati. Usia sudah 90 tahun, udah mau 100 tahun, tapi beliau menanam bibit jati. Datanglah sahabatnya sama-sama usia, lanjut usia, udah 90 tahun juga. Dia nanya, Mas, enggak enak kalau panggil Mas, saya terlalu muda ya. Kalau 90 itu biasanya dipanggil apa Ibu? Mbah. Kalau sesama mbah-mbah, kakung gitu ya. Dia bilangnya begini, ngapain sih? Udah usia 90, udah usia 100 tahun, kok nanamnya bibit jati? Lah jati itu kan panennya kapan? Berapa tahun, berapa puluh tahun biar bisa dipanen? Pohon jati segede gitu, kapan kita mau tebang, bakalan dinikmati hasilnya? Kalau pohon jati itu berapa tahun Bapak Bu? Berapa? Puluhan tahun kan Bapak? Anggap aja kita ambil 30 tahun lah ya. Nah, dia besar banget, kemudian udah bagus, kita jual mahal. Kalau usia mbah ini udah 90 atau 100 tahun, nanam bibit jati, berarti panennya kalau ingin menikmati hasil pohon jati, usia berapa mbahnya ini? 130 tahun. Usia normalnya orang Indonesia berapa tahun? 65 sudah dia meninggal. 70 alhamdulillah, artinya yang 80 ya. Artinya nggak mungkin menikmati lagi ya. Tapi mbahnya ini jawab, kan saya menanam bibit ini bukan buat saya, tapi buat generasi setelah saya, anak saya, cucu saya, cicit saya. Jadi Bapak Ibu, maksud dari cerita ini apa? Apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk anak kita, generasi kita, bahkan cucu-cucu kita nanti. Karena sudah bukan waktunya lagi kita menikmati itu. Kalau masih bisa menikmati, maka kita harus syukuri. Tapi kalau kita belum bisa menikmati atau waktunya sangat panjang, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena yang kita bangun saat ini adalah untuk generasi berikutnya. Jadi perlu kita bantu. Nah, momen Ramadan ini penting. Yang seperti saya utarakan tadi, sedekah, dapat pahala, berbagi kebaikan, anaknya diajarkan contoh buang sampah pada tempatnya, ikut tadarus ke masjid bersama sahabat-sahabatnya, yang remaja-remaja, yang anak-anak dibimbing oleh ustadznya. Nah, pahala anak-anak kita mengaji itu kan bukan hanya buat dia saat itu kan, tapi mengalir kepada orang tuanya, bahkan dia nanti pintar ngaji. Nah, itu ngalirnya ke kita Bapak Ibu. Makanya ada istilah seperti Mbah tadi yang bilang, saya menanam bibit jati ini bukan buat saya, tapi buat anak-anak dan cucu saya.
Nah, momen Ramadan ini penting. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, saya sedikit menyampaikan lagi. Ini ada sedikit pesan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, itu Bapak Haidar Nasir, tahu ya? Ini pesan beliau dulu waktu saya ikut pengajian beliau juga dari Zoom. Itu ada beberapa hal yang beliau sampaikan tentang yang pertama itu dalam melaksanakan puasa itu harus betul-betul, Bapak Ibu, ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan berpuasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Kenapa? Kalau hanya niatnya untuk menahan lapar dan haus, maka puasanya akan sia-sia. Puasa, iya puasa. Nggak makan, iya nggak makan, nggak minum. Ikut berbuka puasa, iya ikut berbuka puasa, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Niatnya bukan lillahi ta'ala. Nah, anak kita ajarkan seperti itu juga di rumah, kita pantau. Ya, apa yang perlu dipantau? Nah, niatkan segala sesuatunya itu karena atas keridhaan Allah. Mulai dari sahur sampai buka puasa. Nahan apa? Contoh kalau Bapak Ibu nih lihat, kalau anaknya salah dikit, mukanya udah kayak gini, apa yang Ibu bilang kemarin? Wah, mukanya udah langsung berubah. Yang tadinya senyum, Ibu langsung Ibunya langsung berubah kayak singa di rumah, marah. Ya, mohon Bapak Ibu ditahan marahnya. Bulan puasa, bapak-bapak ya, kalau sama anaknya agak nakal-nakal dikit, sebetulnya anak kita itu nggak nakal loh Bapak Ibu, cuman terlalu aktif. Ya, coba, mungkin kita ganti ya bahasanya, anak kita tuh tidak ada yang nakal. Jadi ketika ada anak kita melakukan kesalahan, yuk kita ganti masalah. Ya Allah, kok pintar banget mecahin piring misalnya. Ibu jangan marah loh Bu ya, walaupun yang tadi piring ada 10 kok pecah satu kan hilang satu. Akhirnya ada yang mau gantian piringnya. Ada 10 orang di satu rumah, piringnya ada 10. Nah, ketika pecah satu, ada 1 orang yang dapat piring. Ibunya udah marah. Ibu dia udah susah-susah nyari piring kok dipecahin. Kamu ini nggak tahu susahnya nyari duit. Nah, ada tuh begitu tuh. Ya, ibu-ibu jangan kayak gitu ya Bu. Anaknya, ibu ini susah, berangkat pagi pulang sore nyari duit kok piring kamu pecahin. Bu, jangan loh Bu ngomong kayak gitu Bu. Jangan ya. Tapi bilang pakai kalimat yang bagus, adanya kalimat thayyibah. Ya Allah, kau pintar banget. Nah, lo kok pintar banget ya bisa mecahin piring. Nah, besok pecahin lagi ya. Kalau bisa jangan 1, 10 sekalian. Nanti kita pakai daun. Iya. Nah, artinya apa? Puasa kita Bapak Ibu lebih bermanfaat dengan perkataan-perkataan yang baik. Artinya tidak hanya menahan lapar dan haus. Kalau hanya menahan lapar dan haus, ya nggak perlu nunggu Ramadan. Iya nggak perlu nunggu Ramadan kalau hanya menahan lapar dan haus. Bangun jam 3 pagi sebelum berangkat kerja udah makan. Makannya nanti maghrib lagi, udah nahan lapar dan haus, udah kayak puasa. Tapi pertanyaan kan, bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan ego, amarah dan lain sebagainya. Makanya kalau kita memang, ya saya yakin namanya orang tua ada kejengkelan ya saya yakin, karena saya juga orang tua Bapak Ibu. Saya punya seorang putri ya, seorang putri. Saya tahu insya Allah kita sekolahkan di SD Muhammadiyah Pajangan sini putri saya. Ya, tapi jangan lupa SMP-nya SMP Muhammadiyah Berbah ya. Ya, seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Saya yakin kejengkelan kita sebagai orang tua ketika melihat putra-putri kita itu melakukan kesalahan kecil. Sebetulnya kesalahannya kan tidak fatal. Saya yakin anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun, kesalahannya apa sih Bapak Ibu? Tidak ada yang fatal kok. Tidak ada yang fatal. Cuman kadang-kadang karena kita lagi lelah, kita lagi capek habis kerja, kita capek lagi habis melakukan sesuatu, kok tiba-tiba putra-putri kita melakukan kesalahan, akhirnya seperti meluapkan gitu ya, kemarahan. Nah, akhirnya terlepaslah ucapan-ucapan. Nah, ini menjadi catatan penting sebetulnya dalam dunia pendidikan anak. Anak itu kalau selalu kita ucapkan hal yang negatif, maka yang dia terima di otaknya negatif Bapak Ibu. Ya, dalam ilmu psikologi pendidikan
ya pendidikan usia dini, anak-anak itu dia lebih banyak menerima informasi dari perkataan sekitarnya. Nah, kalau kalimat yang sering keluar kepada anak kita negatif, kamu kok nakal sekali, kamu kok ngeyelan, kamu kepiye, kamu ngeyel, oh ngeyel bener kamu ini diomongi, kok susah banget diomongi. Nah, maka yang diterima oleh otak anak ya hal yang negatif itu, nakal, ngeyel, susah, nggak bisa diatur. Coba setiap hari ngomong kayak gini, dia melakukan kesalahan tapi kita bilang, oh pintar banget, pintar satu. Wah pintar banget, oh besok kamu harus jadi anak yang pintar loh, pintar lagi yang kedua. Wah cerdas banget, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, tapi kalimat yang kita utarakan positif, maka yang diterima positif, dicerna oleh otaknya. Nah, momen Ramadan itu bagus banget untuk menahan itu Bapak Ibu. Momen itu sangat bagus, kalimat thayyibah namanya. Hal positif itu kalau di agama kita disebutnya kalimat thayyibah. Wah bagus, baik, oh pinter banget, cerdas, wah anak ibu kok keren ya, wah anak ibu kok cantik ya. Pernah nggak bilang anaknya lagi dandan, opo tole, opo tondo, mukamu jelek kok dadak dandan barang, no. Anaknya lagi belajar untuk cantik, belajar bermake up, belajar untuk, tapi malah dikatain jelek, ya jelek anaknya. Ya kalimat yang dikeluarkan oleh orang tuanya jelek. Ya. Dukung, bagus, wah udah bagus loh dek katanya, udah bagus loh kamu, apalagi tanpa dandan pun misalnya ya, kita ingin melarang dia biar dia tidak terbiasa dengan make up. Wajahmu sudah cantik loh Nduk, nggak perlu didandanin, udah keren, cukup cuci muka, wudhu aja kamu udah cantik, enak kan Bu? Nah kalimat-kalimat seperti itu, nah bulan puasa bagus banget. Nah ada sebuah kisah tentang ini juga pada zaman kisah Nabi. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di sebuah kota di kota Madinah Bapak Ibu. Ada seorang hamba sahaya itu kayak budak ya, hamba sahaya. Ada orang di sana memarahi budak itu, marah-marah, tapi pada bulan puasa. Ya saya nggak tahu dia marah, artinya dia memarahi hamba sahaya itu. Dilihatlah oleh Rasulullah. Rasulullah melihat. Rasulullah datang. Dipanggillah orang itu tadi yang marah-marah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan sebuah kurma. Dikasih kurma. Orang yang marah-marah ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan lagi puasa, ini kan bulan puasa, kenapa saya dikasih kurma? Kan bulan puasa, Rasulullah kenapa ngasih kurma? Jawaban Rasulullah sangat sederhana. Daripada puasamu tidak ada pahalanya karena marah-marah, yuk mending langsung makan aja buka puasa nih. Rasulullah ngajarin itu. Makanya penting banget menjaga amarah di bulan puasa. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Karena kita ini punya anak yang kecil-kecil, anaknya hiperaktif, kadang-kadang di luar pikiran kita. Kok bisa nggak tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar kita? Kok bisa kayak gitu? Nah jangan kaget. Karena anak hidup di zamannya era globalisasi ya, jadi kita harus tahan itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu pesan dari Bapak Haidar Nasir. Yang kedua pesan Bapak Haidar Nasir itu ada apa? Tentang ibadah, terutama sholat tarawih. Nah kalau sekarang kan pandemi, masih pandemi sebetulnya, cuman saya yakin masjid-masjid sudah mulai terbuka ya. Ya, yuk mari sama-sama saya pribadi usini wa iyyakum bittaqullah. Yuk bareng-bareng kita menjadi suri tauladan buat anak-anak kita. Kita membiasakan dirilah. Kita membiasakan kepada anak kita, mari jangan gunakan kata le berangkat, le salat, le ke masjid, le ngaji, tapi gunakan kata-kata mari ngaji, mari salat, mari tarawih. Gunakan katanya sama halnya tapi berbeda makna. Kalau nyuruh sepertinya kita seperti marah nyuruh, tapi kalau mengajak lebih enak Bapak Ibu. Walaupun nanti kalau memang kita tidak bisa ikut hadir membersamai tarawih atau tadarus bersama putra putri kita, kan lebih enak. Mari tadarus. Oh ya nanti ya enak kan? Dek mari Dok, mari nak kita tarawih bareng sama ibu sama bapak ke masjid berangkat bareng. Nah kalau memang ternyata ada yang tidak bisa, mari tarawih, mari bareng, sampaikan ke anaknya. Tapi nanti kamu di tarawih bareng Pak Le ya, Pak D ya, sama temannya. Ibu nanti ada kegiatan. Nah ibu lagi libur,
tapi tetap gunakan kata mari, mengajak. Mari kumpul, mari pengajian. Nah, seperti itu. Nah, momen itu bagus banget puasa ini. Apalagi kan semua pintu surga dibuka di bulan puasa Bapak Ibu. Jangan sampai momen, kalau saya pribadi pengen nangis sebetulnya Bapak Ibu. Hari ini saya pengen nangis. Pengen nangisnya kenapa? Alhamdulillah luar biasa saya masih bisa dipertemukan sama bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Karena saat ini ada orang yang tidak bisa lagi bertemu dengan Ramadan. Saya yakin, saya pribadi, apalagi saya Bapak Ibu masih muda, saya yakin kita memiliki dosa-dosa yang luar biasa ya. Dulu kita lakukan, entah masih muda, masih dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun itu. Nah, jadikan momen ini pembersihan diri kita bulan puasa. Jadikan momen 30 hari ini hari-hari yang luar biasa, penghapusan, hari-hari yang bermanfaat untuk kita, dan doa-doa kita bisa terkabulkan di bulan-bulan ini Bapak Ibu. Apapun harapan kita tentang anak-anak kita, mari kita doakan bersama di situ. Di sholat malamnya doakan, ya Allah saya mohon berikanlah hidayah kepada keluarga saya, ya Allah berikanlah keberkahan kepada keluarga kami. Berdoa Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Tarawih, witir, sholat malam, ya sepertiga mau lakukan Bapak Ibu. Sebelum mempersiapkan sahur, bangun, berdoa, sholat 2 rakaat, sholat malam doa 4 rakaat, enggak apa-apa Bapak Ibu. Di akhir-akhir sholatnya berdoalah buat anak-anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Berdoalah untuk suaminya, berdoalah untuk istrinya, berdoalah buat keluarganya, berdoalah buat sekolah kita, ya, agar sekolah kita semakin bagus, menjadi generasi-generasi yang hebat. Nah, itu kita gunakan luar biasa Bapak Ibu ya di bulan Ramadan ini. Nah, ini pesan Pak Haidar Nasir itu sangat luar biasa, ya kalau bahasa saya, ke dalam hati itu luar biasanya beliau. Kami generasi muda harusnya menjadi salah satu contoh untuk generasi-generasi berikutnya. Ya, untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Ya, jadi momen itu penting, sholat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu, mempelajari Al-Quran, ya, tadarus tadi ya, mempelajari Al-Quran. Dan luar biasa Bapak Ibu, ini di SD ini Bu Enda, tahfidz itu setiap hari apa ya Bu? Nah, ini keren banget Bapak Ibu. Artinya apa? Selain bulan Ramadan, sekolah sudah memiliki program menjadi siswa-siswi Qurani. Ya, dukunglah program ini agar anak-anak di bulan Ramadan nanti menjadi hal-hal yang bermanfaat. Ya, tadarusnya syukur. Ya, Bapak Ibu ikut mendampingi selama 30 hari, bisa jadi one day, one juz misalnya, atau 1 hari 1 juz, atau kalau bisa 1 hari khatam 30 juz. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya kasih metodenya ya. Ya, ini contoh kalau di depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 orang lah. Selama 30 orang tadarus via WhatsApp. Gimana caranya Pak Solihin? Setoran, laporan di grup. 1 hari selesaikan 1 juz. 1 orang. Berikutnya yang orang yang kedua menyelesaikan juz 2, juz 3. Laporan setiap hari, ada yang juz 1, ada juz 2, juz 3, juz 4, satu kelompok. 30 orang berarti sudah menghatamkan 30 juz. Pak, kan 1 orang itu nggak membaca juz 1. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya apa? Kelompok 30 orang ini udah menyelesaikan 30 juz. Nggak perlu 30 hari kan? Kalau 30 hari dilakukan terus menerus seperti itu, artinya selama 30 hari 30 kali khatam Al-Quran. Nah, anak-anak kita bisa kita ajarkan seperti itu di lingkungan kita Bapak Ibu, di masjid misalnya ya. Ikutkan dengan jamaah yang tadi membaca. Dia ada bapak-bapak misalnya, kan biasanya ada pengajian bapak-bapak ya, menghatamkan 30 juz. Anak kita ikutkan, walaupun dia hanya mengaji dari ayat dari ain ketemu ain, tapi pahala anak kita membaca itu dia akan sama seperti pahala anak orang-orang membaca 30 juz. Ikutkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan besoknya libur, dia nggak ikut mengaji, nggak apa-apa. Besok hari ketiga ikutkan, dia melanjutkan, melanjutkan, nggak apa-apa. Akhirnya terbiasa, anaknya biasa membaca Al-Quran. Nah Bapak Ibu boleh. Nggak bisa ngaji bareng-bareng, bikin aja grup WhatsApp. Nama grupnya itu
grup khotam 30 juz, mau 40 orang, mau 50 orang, nanti tinggal bagi. Hari ini saya juz 1 ya, saya ini juz 2, gantian besok hari kedua yang tadinya juz 2 ganti juz 3, balik lagi dia ke juz 1. Seperti itu Bapak Ibu. Islam itu indah, nggak ada yang susah ya, sangat mudah. Apa yang kita inginkan insya Allah ada caranya. Yang keempat ya, tadi tentang bersedekah ya, bulan Ramadan ini kita jadikan bulan beramal. Sedekah itu bukan hanya sedekah bentuknya materi. Jadi nggak usah takut dengan kata-kata sedekah. Aduh Pak, kalau bukan sedekah ini dikit-dikit duit. Kalau sedekah duit, dikit-dikit duit. Enggak Bapak Ibu, sedekah itu banyak bentuknya. Kalau sedekah materi bisa berupa uang, bisa berupa makanan. Kalau di bulan Ramadan ada takjil ya. Ya Bapak Ibu berbagi takjil, anaknya diajak berbagi takjil. Ya, kami di SMP Muhammadiyah 1 Berbah itu ada program namanya Mukri Berbagi. Insya Allah akan kami lakukan di bulan Ramadan. Apa itu Mukri Berbagi? Kami mengajarkan anak-anak untuk mulai berbagi, tapi bukan dengan uang dari sekolah. Dari mana uangnya? Dari anak itu sendiri, dari keluarganya boleh, berapapun nominalnya. Contoh, ternyata mereka satu kelas SD, ini satu kelas berapa isinya Bu? Iya, nah oke, berarti 25, 30, ada 30 Bu ya. Contoh Bapak Ibu, 30 anak seikhlasnya, nggak perlu dipatok. Ada yang ngasih 3.000, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 1.000. Ternyata terkumpul dari 30 anak, anggap aja 1.000 kali 30, 30.000. Kalau dibelikan estape, wah estape ini ada salah satu guru kami ini yang punya usaha estape Bapak Ibu, Ibu Iwanita. Estape harganya anggap aja 3.000. Berarti kalau 30.000 dibagi 3.000 jadi ketemunya berapa estape? 10. Kita letakkan di masjid untuk orang berbuka puasa. Walaupun jumlahnya hanya 10 estape, itu yang minum 10 10 orang yang memiliki ibadah puasa. Itu pahalanya juga ngalir ke kita sebagai pemberi minumnya. Jadi bukan Pak, masa aku nek sedekah takjil kok cuman 10 ya Pak, izin aku ya Pak. Enggak Bu, enggak apa-apa. Nah anak-anak kita itu kita ajarkan hal itu, bukan tentang banyaknya, tapi pembiasaan berbaginya. Insya Allah ketika terbiasa, nominal yang tadi cuma 3.000 akan terbiasa naik 5.000, nanti akan naik 10.000. Bahkan akan ada orang-orang yang mau ikut kelas lain, sekolah lain. Bayangkan kalau semua SD yang ada di Berbah atau di Jalan Wonosari ini seseleman, satu frekuensi sedekah semuanya, cuman dengan nominal 2.000 saja, itu udah bisa bayarin utang Indonesia kayaknya. Itu kan kalau bareng-bareng kan. Nah maksudnya apa? Dengan kebersamaan ini akhirnya bisa menyelesaikan semua masalah. Cuman jangan ada yang egois. Nih Bu, Bu, ini agak ekstrim ini Bu, saya mau ngomong ini takutnya sakit hati Bu. Saya minta maaf dulu ya Bu ya, takutnya kalau yang tersinggung. Enggak ya Pak izin ya Pak. Maksudnya gimana? Ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ya, semoga aja bukan yang ada di sini ya, yang di luar sana. Ada nggak ada program sedekah sekolah? Bu Endah dan guru-guru punya program sedekah berbagi, ada edaran sedekah seikhlasnya. Ada yang apa dada sedekah sekolah kan? Aku kan harus bayar sekolah, apa kok dada sedekah? Udah daftar. Nah ada nggak yang kayak gitu? Ayo, aku tuh paling ada loh ini. Ada nggak? Insya Allah di sini tidak ya, maksudnya. Tapi Bapak Ibu faktanya ada yang berkomentar seperti itu. Maksud saya apa? Insya Allah semua program sekolah itu sebetulnya bagus untuk kemajuan anak kita. Saya yakinlah demi Allah Bapak Ibu, kami para guru sekolah dimanapun ya, semua sekolah apalagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah, tidak pernah ada program untuk menjerumuskan anak kepada hal-hal yang tidak baik. Entah itu yang berbau nominal, uang dan segala macamnya, insya Allah tidak ada. Itu hanya semuanya untuk pembelajaran. Siapa yang akan menerima hasilnya? Kita sendiri nanti.
ya kita sendiri. Nah itu penting banget. Nah maka saya berharap dan kami semua guru di Muhammadiyah, di Perserikatan Muhammadiyah, dari SD Muhammadiyah Pajangan, kami juga dari SMP Muhammadiyah 1 Berbah, berharap banget semoga sekolah kami dari Perserikatan Muhammadiyah ini bisa memberikan yang terbaik buat putra putri Bapak Ibu semuanya. Dan kami akan maksimal Bapak Ibu. Saya yakin, saya janjikan ke Bapak Ibu semuanya, pasti Bu Enda akan bekerja maksimal bersama tim di sekolah ini untuk memberikan terbaik buat Bapak Ibu anak-anak Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi mohon dukungannya. Itu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, bukan yang terakhir. Ini paling penting. Ramadan ini kita jadikan wasilah untuk benar-benar taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Ya, apa saja ya, ibadah kita, kebiasaan sehari-hari kita yang tadinya mungkin ya kita di rumah kurang dengan tetangga, tidak akur, salah persepsi, kurang bagus, kita kurangi di bulan Ramadan ini. Yuk kita mendekatkan lagi tali silaturahmi dengan satu dengan yang lainnya. Dengan suami, yuk lebih akrab lagi. Kalau dulu waktu masih muda bisa gituan gitu kan sama suami, maksudnya deket banget, sampai kalau lagi masih muda kan ada kan foto-fotonya gandengan, luar biasa, mesra sekali Bapak Ibu. Lah kenapa nggak apa-apa loh Bapak Ibu? Ya, bulan puasa itu jadikan momen kebahagiaan berkeluarga itu. Nggak apa-apa, anaknya diajak bareng, itu indah banget Bapak Ibu. Nah ini juga buat kami, kita ya Bapak Ibu guru yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, kita jadikan ini ladang amal Bapak Ibu ya. Ini pesan Pak Haidar Nasir juga, jadikan ini ladang amal kita bergerak di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan dibantu oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di sini, wali murid. Bapak Ibu, saya itu ingat pesan ya kayak Haji Ahmad Dahlan juga dan beberapa di Perserikatan Muhammadiyah. Apa ya bahasanya? Saya agak ini. Saya pernah diajarkan oleh guru saya dalam sebuah perjuangan ya, dalam sebuah pergerakan amar ma'ruf nahi munkar, ada istilah agak ekstrim. Pimpinan saya dulu, pimpinan pondok saya dulu mengajarkan saya, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Agak keras Bapak Ibu, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Inilah sebuah perjuangan dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di dunia pendidikan apa bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan? Kita curahkan Bapak Ibu guru yang ada di sini, staf semuanya ada di sekolah Muhammadiyah, kami curahkan segenap kemampuan kami untuk mengembangkan sekolah Muhammadiyah tanpa berpikir apapun lelah ataupun capek. Kalau kata kepala sekolah saya Bapak Tri Muryana, beliau ada di sini, itu di belakang tuh, ya di tengah, kepala sekolah SMP saya Bapak. Beliau pernah mengatakan kalau capek itu biasa, lelah itu biasa, tapi yang luar biasa itu apa? Bekerja lillah. Bekerja capek itu biasa. Semua orang kalau kerja capek nggak Bapak Ibu? Capek, tapi bekerja lillah itu yang luar biasa. Kenapa? Capek dapat, yes, capek keringat ada. Tapi kita dapat yang kedua, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pekerjaan itu kita lakukan lillahi ta'ala. Jika semua pekerjaan kita itu kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala, maka rezeki yang ngalir kepada kita itu enak, halal, baik, dimakan enak, walaupun ya nggak kayak makan restoran bintang 7 ya, bintangnya mundur-mundur ya. Iya, pusing. Iya, saking ada hotel yang restoran bintangnya udah 7, biasanya kan maksimal 5. Siapa tahu ada yang bintang 7 kan? Nah, tapi walaupun harganya cuma nasi dengan soto oseng-oseng tempe, kalau kita niatkan pekerjaan itu lillah, nikmat Bapak Ibu. Ketik bismillahirrahmanirrahim masuk, wah segar, kenyang, kan nggak perlu mewah. Sederhana pun tetap bisa enak menikmati makanan. Kenapa? Karena kita lakukan semuanya lillah. Bapak Ibu guru di SD ini melakukan pekerjaannya sebagai guru, mengajar anak-anaknya lillahi ta'ala biar anaknya cerdas. Ibu dan bapak di rumah juga membantu mendidik anak,
menyambung aktivitas sekolah lillahi ta'ala, bekerja juga lillahi ta'ala, membantu masyarakat juga lillahi ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan generasi-generasi yang Qur'ani, yang alim dan soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Oke, sepertinya saya sudah melihat kode-kode. Iya, saya sudah melihat kode-kode tanda. Ada kode-kode yang di sana itu sudah mulai merapikan tas. Sepertinya ini iya. Jadi kalau sebagai pemateri itu harus paham. Saya agak geser ke sini. Oh, itu udah merapikan tas ibunya. Oh, ya udah siap-siap. Lihat ke sana, bapaknya udah lihat kayak gini. Kodenya itu tangannya begini, Bu. Lihat jam tapi di ke atas kan begini. Iya. Kan itu kode, kenapa nggak jamnya kayak gini aja? Kenapa harus di atas kan begini? Hanya pematerinya paham. Oh ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak yang hadir pada hari ini. Saya Solihin Alawali bersama teman-teman semua yang dari SMP Muhammadiyah 1 Berbah berterima kasih banyak atas kehadirannya ya. Kedatangan Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang sangat kami nanti-nantikan. Kenapa? Karena kekeluargaan ini yang paling mahal Bapak Ibu. Kita adalah sebuah keluarga SD Muhammadiyah 1 Pajangan. Akhirnya hari ini kita menjadi keluarga bersama, menjadi SD Muhammadiyah 1 Pajangan dan keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Berbah. Iya. Nah, semoga koneksi ini, relasi ini, kerjasama ini selalu menjadi hal yang positif untuk kita semua ya. Ya, entah itu tentang program sekolah, tentang kemasyarakatan dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi amal ibadah dan kebaikan kita semuanya. Saya mewakili teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan, dan semuanya itu datangnya dari saya langsung. Kalau ada kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Solihin Awali mengakhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Solikin yang telah menyampaikan tausiahnya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah pengumuman dan lain-lain. Untuk lain-lain, infak hari ini yang Bapak Ibu berikan adalah 689.100 rupiah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman mau disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik Ibu, Bapak Ibu, sebentar saja ada sedikit pengumuman. Yang pertama, untuk Bapak Ibu kami mohon doa restunya karena Ananda kelas 6 hari ini melakukan simulasi untuk SPD ya, untuk ujiannya Bapak Ibu. Jadi kami mohon doa restunya semoga Ananda bisa melaksanakan simulasi dengan lancar hari ini. Dan nanti di minggu depan mereka sudah mulai tryoutnya, dimulai dengan menggunakan aplikasi dari dinas ya, ASPD sudah mulai untuk minggu depan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk itu Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu yang Ananda siswa-siswi di kelas 6 SD Muhammadiyah Pajangan 1, kami mohon bantuan supportnya nggih Bapak Ibu. Disupport di rumah, diberi penguatan, diberi motivasi agar mereka nantinya ketika melaksanakan tryout maupun ujian nanti di endingnya bisa melaksanakan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nggih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih matur nuwun sanget Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekali lagi kami mohon supportnya selalu untuk sekolahan demi kebaikan anak-anak kita semua. Matur nuwun Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara kita lalui, maka untuk acara penghujung adalah penutup.
Sebelum penutup, saya sebagai pembicara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pengajian pada hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.